Selanjutnya kita masuk ke deret bilangan. Nah, jadi kalau tadi baris bilangan, kalau ini deret bilangan itu kan yang penjumlahan. Jadi 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus titik-titik-titik itu maksudnya dan seterusnya gitu. Ini kalian perlu ingat-ingat ini rumusnya. Nah, rumus deret bilangan itu Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A plus N min 1 kali B atau Sn dalam kurung N plus 2. Nah, ini 2A itu kan berarti A tambah A ya. Lalu, nah ini yang A plus N min 1 kali B itu sama dengan UN. Jadi bisa ditulis juga A plus UN. Jadi ini rumus Sn. Bisa kalian catat. Ada 2, ini sama aja rumusnya. Nanti tinggal tergantung soalnya. Kalau misalnya soalnya udah diketahui UN-nya, berarti kita pakai rumus yang kedua, karena ini akan lebih cepat gitu ya. Nah, gitu. Ini bisa dicatat ya, diingat-ingat, ini penting sekali rumusnya. Nah, berarti SN-nya itu jumlah suku ke N. Jadi kalau yang ditanyain jumlah suku ke 100 itu pakainya SN, tapi kalau misalnya banyaknya itu namanya UN. Jadi diingat-ingat ya perbedaan SN sama UN. Lalu yang A itu A kan tadi awal, jadi suku pertama. Kalau B itu beda, namanya selisih. Kalau N-nya itu ya tadi, berarti suku ke N-nya gitu. Oke. Kita lanjut ke, nah misalnya ini yang ditanyain U4. Kalau U4 kan sama dengan 8, tapi kalau S4 itu artinya jumlah suku ke 4, jadi dijumlah, jadi 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8. Jadi itu buat perbedaan UN sama SN gitu. Jadi kalau U4 sama dengan 8, S4 itu bukan 8 lagi, tapi S4 sama dengan 20 gitu. Pokoknya perbedaannya jumlah sama banyaknya gitulah. Nah, ini contoh soal. Ini soal di buku paket ya, bisa kalian lihat. Nah, yang nomor 11 ini kan yang ditanyain banyaknya sama jumlah bola, jumlah. Jadi yang kita cari nanti U sama S, U100 sama S100. Nah, ini jadi kita tentuin dulu nih pola barisan bilangannya. Nah, kita hitung tuh bola yang pertama ada 1, di kotak yang kedua ada 8, kotak yang ketiga ada 16, dan kotak yang keempat, coba kalau kalian kasih bola-bola itu, nah kotak yang keempat itu kan nanti berarti ada 7 tambah 7 yang bawah 14, ditambah samping kanan kiri ada 5 sama 5, jadi ada 24. Dan seterusnya gitu. Nah, itu berarti kita cari nih selisihnya tuh berapa. Selisihnya kalau dari 1 ke 8 itu kan selisih 7. Itu plus 7 kan dari 1 ke 8. Nah, 8 ke 16 plus 8, 16 ke 24 itu kan selisih 8. Nah, lalu yang kotak kelima itu juga harusnya selisih 8 terus. Jadi nanti kalian bisa pakai dengan beda sama dengan 8, di mana U1-nya sama dengan 8. Coba kalian lanjut sendiri ya. Buat latihan lah yang itu. Sorry, soalnya videonya kepotong, Kak, selesai. Nah, oke, kita lanjut ke bilangan Fibonacci. Jadi ini aku tulis ulang. Jadi bilangan Fibonacci itu bilangan yang pakai jadi suku yang ketiga itu merupakan penjumlahan dari suku pertama dan kedua. Suku keempat merupakan penjumlahan dari suku kedua dan ketiga gitu. Jadi kalau suku selanjutnya itu merupakan penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Jadi 13 tambah 21 sama dengan 34. Lalu yang selanjutnya juga tinggal 21 tambah 34. Jadi selanjutnya juga sama dengan 55. Lalu yang selanjutnya lagi berarti 34 ditambah 55 sama dengan 89 gitu.
Jadi 3 suku berikutnya itu 34, 55 sama 89 kayak gitu. Itu ya. Jadi kalau bilangan Fibonacci itu dimana bilangan ketiga itu merupakan jumlah dari 2 suku bilangan sebelumnya gitu. Nah, coba ini kita lengkapi ya. Tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola barisan bilangan berikut ini. Nah, ini berarti ini kan bilangan ganjil, gampang kan? Jadi habis 7, 9, 11, 13 gitu. Yang B ini bilangan kelipatan 5 tapi menurun. Jadi selanjutnya 80, 75, 70. Yang C, nah ini agak sulit ya. Jadi kalian juga harus berpikir ini yang C itu kayak gimana sih gitu ya. Jadi, nah yang C itu bilangannya jadi bilangan ke-1 sama ke-3 sama ke-5 gitu. Nah, bilangan 5 ke 8 itu kan plus 3 ya, lalu 8 ke 11 juga plus 3. Nah, 10 ke 13 juga plus 3. Jadi ini bilangannya tuh plus 3 semua. Tapi dengan bilangannya tuh di bilangan ke-1 sama ke-3, ke-2 sama ke-4 kayak gitu. Ya, jadi bilangan selanjutnya 19, 21 sama 14 tambah ya gitu, 14 tambah 3 kan berarti 17, 17 tambah 3 20. Jadi diloncatin itu. Jadi kalau yang ditanyain 3 suku berikutnya berarti 19, 17 sama 21. Gitu ya. Lalu yang D itu, nah ini kan bilangan perkalian 3. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Berarti yang bilangan selanjutnya itu tinggal 18 dikali 3 sama dengan kita susun 54 tadi ya. Oke, ini sorry. Kita hapus. Nah, yang tadi 54. Terus bilangan selanjutnya berarti tinggal 54 dikali 3. Karena ini pola bilangannya itu perkalian 3. Gitu. Jadi dikali 3 terus. Jadi 162 kali 3, 486 gitu. Nah, yang soal selanjutnya bisa dikerjakan sendiri ya buat latihan. Nanti kalau nggak bisa ditanyakan aja di grup. Nanti kita bantu jawab juga kok. Nah, kita cari soal-soal lagi. Nah, ini ada soal-soal itu bisa kalian kerjain aja buat latihan-latihan gitu loh. Kita mau ngerjain soal nomor 2. Jadi istilah titik-titik berikut akan membentuk suatu pola barisan bilangan. Nah, oke, jadi ini bilangannya itu adalah selisih 6 ya. Jadi ya bilangan selanjutnya adalah 10 tambah 6, 16, 16 tambah 6, 22 kayak gitu. Yang B, C, dan seterusnya coba kerjain ya. Nah, ini ada bilangan, ya ini bisa buat latihan kalian lah ya. Nah, gitu. Oke, scroll lagi. Oke, bisa dilihat-lihat. Ya itu buat tinggal kalian kerjain aja. Nanti kalau yang nggak bisa ditanyakan, nanti bisa dibantu jawab. Karena ini video pembelajarannya cuma buat pengantar aja gitu ya. Nah, ini soal yang terakhir ya. Oke, ini yang ditanyakan adalah banyaknya batang korek api pada susunan ke-10. Ingat, banyak. Berarti ini pakai UN. Kalau misalnya jumlah, itu berarti SN gitu ya. Nah, jadi kita hitung dulu aja korek apinya. Yang pola kedua ada 9, pola ketiga kita hitung ada 12. Nah, ini masing-masing pola itu kan selisihnya 3. Jadi plus 3 ya. Jadi kalau yang ditanyakan U10, kita masukin aja rumusnya berarti A plus N min 1 kali B. A-nya
6, B-nya 3 kan selisihnya. Jadi 6 tambah 9 kali 3, 27, 6 tambah 27 sama dengan 33. Jadi jawabannya 33 gitu ya. Oke, yang soal selanjutnya ini, ini satu soal lagi lah. Nah, yang nomor 2 ini pernyataan yang tepat untuk mendapatkan bilangan kedua dari pasangan bilangan pertama pada pola tersebut adalah. Nah, karena ini pilihan ganda, jadi bisa kalian coba satu-satu aja mana bilangan yang memungkinkan gitu. Jadi